bahwa yang akan datang dan membuka acara ini Ibu Wakil Menteri, Ibu Angela. Ya, karena Pak Menteri waktu itu berhalangan, beliau ada mengikuti kegiatan APEC gitu di luar negeri. 7 Juni itu di The Golomori Convention Center. Sehingga untuk UMKM, jika ada yang berminat untuk berpartisipasi, bisa menghubungi kami panitia. Kami akan menyiapkan booth. Jadi kegiatan ini multiplier effect yang memang bertujuan untuk meningkatkan pasar atau market, memperbanyak kunjungan wisatawan ke Labuan Bajo. Kembali lagi bersama saya G. Karno di Bajo Talk Podcast. Dan saat ini saya sudah bersama Kakak Oyen. Halo Kakak, selamat malam. Halo, selamat malam G. Karno. Selamat malam. Luar biasa. Senang sekali loh malam ini saya bisa menjadi bagian dari gestar di next episode. Saya juga dan teman-teman Bajo Talk, terima kasih kepada Kakak Oyen sudah berkenan hadir di Bajo Talk Podcast. Dan kemarin saya sudah lempar flyer gitu kan. Lempar flyer, banyak yang tanya-tanya juga. Dan mereka tidak lihat di bawahnya saya tulis segera tayang kan. Tapi banyak yang bertanya-tanya, banyak yang sudah tahu akan bicara apa, tapi banyak yang belum tahu. Tapi sebelum ke sana, saya juga belum terlalu tahu lebih dalam Kakak Oyen karena kita baru ketemu pertama kali. Iya, pertama kali sempat foto-foto, tapi sekarang, dan apalagi teman-teman kita yang menonton juga belum tahu. Ya, baik. Saya persilakan Kakak untuk perkenalkan kepada teman-teman Bajo Talk. Kakak dari mana? Yang pasti Kakak orang Flores. Saya dari mukanya terus Kakak orang Flores. Agak Papua juga sih. Iya. Silakan Kakak. Agak Papua, ada yang bilang dari Alor, masuk semua ini. Oke, baik. Kalau ininya followersnya Bajo Talk itu apa ya? Ya kita masyarakat Manggarai itu kita kayak kalau Bajo Talk lover kita kurang pede sih. Kita bilang Bajo Talk lovers. Iya, tapi kita lebih kepada masyarakat saja gitu. Baik, masyarakat Labuan Bajo, ini karena temanya pariwisata ya, jadi saya menyapanya pelaku pariwisata dan masyarakat pariwisata Labuan Bajo. Jadi senang sekali malam ini kesempatan pertama saya untuk berpodcast di dalam kehidupan saya loh sebenarnya. Jadi ini pertama kali saya mengenal ini namanya podcast ya. Tapi jadi sempat menonton referensi podcast. Ya, saya sebenarnya mungkin tidak terlalu intens mendengarkan podcast gitu, tapi kalau iklan-iklan gitu sering ya, banyak. Jadi berarti kali ini baru pertama kali tahu kayak begini podcast. On depan kamera. Jadi kehormatan besar buat saya di Bajo Talk untuk bicara tentang pariwisata. Kebetulan pariwisata ini menjadi dunia yang saya tekuni ya 11 tahun terakhir. 11 tahun terakhir. Buat saya itu waktu yang pendek ya, 11 tahun. Karena saya sendiri sebenarnya orang teknik pertambangan, Bapak Ibu. Iya, itu yang menarik nih. Kenapa tiba-tiba mau bergabung di pariwisata? Iya, jadi sepertinya panggilan ya. Kita ini kan hidup, kalau bahasa religiusnya itu kan kita berziarah, mencari jati diri ya. Dan akhirnya saya menemukan pariwisata itu adalah dunia saya. Pariwisata itu, ya itu, kayaknya itu deh. Saya salah memilih jurusan teknik pertambangan kemarin. Seperti itu kayak di pertambangan berapa tahun? Iya. Memang dari kuliah memang awal-awal niat untuk masuk. Dan apa yang membuat kayaknya pertambangan menjanjikan kayak gitu. Betul. Jadi saya asli dari Maumere, Bapak Ibu, di Pulau Flores ini juga. Jadi dulu waktu kecil itu yang paling memotivasi saya untuk bekerja di Pertamina itu adalah orang-orang Pertamina. Memang kita di Flores ini Pertaminanya pemasaran ya, bukan produksi. Tapi orang-orang Pertamina itu kaya-kaya gitu. Punya mobil, hidupnya enak. Nah, itu salah satu motivasi saya untuk mengambil jurusan teknik pertambangan. Maklumlah di kampung ya, yang kita lihat itu profesi yang ada di sekitar kita di tahun 90-an itu kan guru, perawat, pastor, itu kan profesi-profesi idola ya. Kita kalau dari kecil itu kan pingin besar jadi pastor kan, polisi. Nah, saya pingin kerja di Pertamina, itu adalah alasan paling simpelnya, karena pingin hidup lebih baik. Orang tua saya, bapak ibu saya guru, jadi saya pingin lebih dari sekedar menjadi seorang guru.
Oke. gitu. Lalu masuk kuliah dan kakak kerja di perusahaan mana dulu setelah Iya. lulus kuliah? Jadi saya kuliah 5 tahun di jurusan Teknik Pertambangan UPN Veteran Yogyakarta Oh. sebagai salah satu lulusan terbaik. Sombong dikit lah. Lulusan terbaik nih, Oke. tapi kemudian meninggalkan dunia tambang. Jadi saya lulus terbaik waktu itu, penerima karya cendekia. Tapi ya itulah, namanya perjalanan hidup ya. Saya 11 tahun kerja di dunia pertambangan. Saya kuliah 5 tahun, lulus tahun 2007, Yap. lalu saya langsung bekerja di Freeport. Tapi Di sebelumnya saya magang di Freeport. Saya tidak punya koneksi, tapi karena saya aktif berorganisasi, Iya, iya. jadi organisasi membawa saya dekat dengan dunia pertambangan. 5 tahun kuliah di tambang, 3 tahun saya magang di Freeport, lalu 4 tahun saya bekerja di Freeport. Dan 7 tahun saya bekerja di Newcrest Mining Limited di Halmahera. Jadi di Halmahera itu ada tambang emas juga, perusahaannya Australia. Nah, saya bekerja di sana. Jadi tahun kelima ketika saya di perusahaan kedua itu, saya mulai merintis bisnis pariwisata, menjadi tour operator. Jadi Oke, saya itu apa namanya? Inspirasi atau referensi itu dari mana? Iya. Tiba-tiba kayaknya ini perjalanan yang baru yang menarik. betul. Jadi dunia tambang itu bagi saya cukup menjenuhkan Ya, karena kita berurusan dengan teknik, target produksi, Oke, safety. Jadi hal-hal yang memang pasti gitu kan. Sementara di sisi lain kita punya jiwa humanis. Iya, Kita pingin kesenangan dan jalan-jalan gitu ya kan. saya itu sangat senang jalan-jalan. Jadi Berarti kakak ini punya kesenangan jalan-jalan, tapi pas masuk di dunia tambang itu kan kontras ya. Iya. Betul. Ya, karena itu tadi kita kan mau uang Kebutuhan. banyak ya, Iya, kebutuhan. Oke. Jadi 11 tahun bertahan, orang bilang betah karena butuh. bukan passion ini. Bukan passion. Iya, Passionnya di dunia pariwisata. Jadi karena tahun kelima waktu bekerja di tambang saya mulai jenuh dengan aktivitas yang sama, rutinitas yang sama. Lalu saya mencoba mencari opsi lain, apa yang menyenangkan hati saya. Jadi saya berpikir membangun usaha perjalanan wisata karena saya senang traveling. Dan di waktu itu tahun 2013 Labuan Bajo ini mulai populer. Benar, Sebelum- Sel Komodo ya. Sel Betul. Komodo yang membuat Ya. populer. Saya Saya Komodo, betul. masih SD kalau tidak salah. Saya kira waktu masih di dalam rahim ibu. saya masih SD kayaknya waktu Oke. itu. SD ya kayaknya. Iya. Sel Komodo. Wow. Dan itu yang waktu itu kakak masih di mana nih? Di 2013. dari 13. Nah, saya udah di tambang. Kan Di tambang, saya masih- itu tahun kelima saya bekerja di tambang. Oke. Lalu populer nih Sel Komodo, kemudian Komodo masuk di Seven Wonder, Ya. makin banyak orang mau berwisata. Wow, di periode tahun-tahun itu ya, 13, 14, 2015, itu masa-masa kejayaan pariwisata. Benar. Jadi saya sampai di titik profit bisnis saya itu jauh lebih besar daripada gaji saya di tambang. Oke, berarti kakak bikin website kah atau gimana? Iya, jadi Sampai kakak sambil bekerja di perusahaan tambang iya, masih kelola betul. websitenya. Pertama, waktu itu menggunakan grup Facebook fanpage. Oh, iya. Facebook fanpage. Saya menginvite teman-teman sendiri. Waktu itu belum populer yang namanya WhatsApp, Instagram. Iya. Baru beralih dari Friendster ke Facebook. Oke, Friendster Jadi, tuh saya masih ingat tidak dapat. Friendster? Saya tidak dapat. Tidak dapat. Bukan tidak dapat, karena mungkin saya waktu kecil tidak pernah pegang HP. kan. Oke. Jadi agak jadul dan mungkin seumuran saya di luar sana masih dapat Friendster itu. Tapi Iya. ya mungkin karena tidak pakai HP waktu kecil kan Ah, kayak. Dan saya tidak tahu pasti itu Friendster itu gimana. Oke, Pak. Iya. Jadi bikin kakak posting-posting. ya posting wisata. Saya suka jalan-jalan, lalu mencoba dari timur nih, dari Iya. Maumere sampai ke Labuan Bajo, Komodo. Wow, ini potensi luar biasa. Lalu saya mencari tamu pertama itu teman-teman kerja sendiri. Iya, Kemudian akhirnya ya itu kita kuatnya di referensi ya. Iya, Jadi iya. ketika dapat testimoni yang bagus direkomendasikan, akhirnya menjadi repeated guest itu. Iya. Banyak lebih ke networking kita ya. Belum saya mengenal partner dari travel agent. Jadi ini teman-teman sendiri itu Iya, awal iya. mulanya. Oke. Kayaknya akan panjang deh kalau kita ngomongin bagaimana perjalanan Oke. usaha saya ya. Mungkin kita kembali ke Komodo Iya, Travel benar, kita Mart. kembali ke topik
Berarti sekarang udah 24, kakak sudah berapa tahun di pariwisata? Dari 2013, berarti kurang lebih 11 tahun. 11 tahun. 11 tahun. Dan tadi penghasilannya lebih besar dari bekerja di tambang. Tapi itulah, tidak sekedar penghasilan. Siap. Jadi kalau orang bilang kita bekerja mengisi dompet, kita traveling itu mengisi jiwa. Iya, ya. Saya pikir saya bekerja sambil traveling. Jadi akhirnya ngisi dompet dan ngisi jiwa. Gitu kan? Dan saya lihat Instagramnya kemarin kan pemandangannya tidak biasa. Bukan pemandangan Indonesia saya lihat. Oh iya. Berarti kakak yang paling jauhnya kemana? Oke. Yang paling jauh? Paling jauh sepertinya Eropa. Eropa, karena saya baru ya kalau mengunjungi benua gitu baru 3 benua. Eropa, Asia, dan Australia. Ya, jadi Eropa paling jauh mungkin Yunani kali ya paling jauh ya. Paling jauh. Kalau kita belum keluar dari labuan bajo, tapi saya juga punya mimpi juga untuk bisa. Pasti bisa. Berarti kakak kesana tuh berlibur sambil handle tamu juga kesana? Tidak. Jadi saya ini spesialis inbound ya. Jadi inbound tour itu kan kita mendatangkan orang dari luar berwisata ke dalam negeri kan. Nah, saya bersama Kementerian Pariwisata di berbagai international event, ITB Berlin, WTM London, Topresa Paris, Vakantibers Belanda. Jadi sangat banyak event-event internasional yang tujuannya mempromosikan Indonesia, khususnya Labuan Bajo di luar, dan kita kemudian membawa orang dari luar berwisata ke Indonesia. Itu namanya inbound. Sehingga momen yang saya gunakan ketika berpromosi tentang Labuan Bajo di luar negeri, itu sekalian saya buat traveling. Belajar tentang bagaimana wisata di negara orang, ya. Jadi saya ini kan tidak punya background study di tourism. Jadi saya lebih banyak learning by doing, experience, melihat, datang ke destinasi dan mencoba menerapkan itu di Indonesia. Iya, maksudnya kan tidak semua orang yang expert di pariwisata bisa bekerja sama dengan Kemenparekraf untuk luar negeri, itu harus luar biasa sebenarnya. Itu sudah Karno. Jadi itulah namanya passion, kemudian semesta ya yang mengatur semuanya. Benar. Saya pun sampai detik ini tidak berpikir sama sekali bahwa saya akan eksis di dunia pariwisata. Saya tidak bisa tidur pun karena mikirin pariwisata. Apalagi di 2020 tuh kayaknya. Atau gimana pengalaman kakak di 2020, COVID baru mulai? Itu kurap Karno. Jadi memang wisata ini kan bisnisnya pergerakan manusia ya. Lalu kemudian manusianya dilarang bergerak. Apa yang kita mengharapkan dari wisata? Saya sempat ditantang untuk kembali ke pertambangan, tapi ya itulah. Di situ jiwa entrepreneurship saya itu diuji. Orang kalau konsisten dengan suatu hal, dia harus bertahan apapun masalahnya. Justru ketika ada kesulitan itu kita harus mempelajari. Kalau kesulitan begini, bagaimana mengatasi kesulitan? Bukan lari daripada kesulitan itu. Jadi kita tahu kalau besok ada lagi kejadian begitu, kita udah mengerti bahwa how to survive ketika kita menjadi seorang entrepreneur gitu. Konsisten. Jangan dicoba sedikit langsung down. Langsung down, meninggalkan dunia itu. Wah. Iya, tapi akhirnya comeback dan di tahun 2024 ini menjadi alasan kenapa saya mengundang Kakak Oyen ke sini. Ini semua semesta yang mengatur ya. Siap. Dan saya senang sekali bertemu teman-teman yang ternyata seprofesi dengan saya. kita lebih kepada lagi menuju ke sana menuju ke sana. Kita lagi di bawah kaki gunung ini masih mau. Mau ke puncak ya. Baik, mau ke puncak. Mari kita sama-sama ke puncak. Terima kasih. Jadi kemarin saya juga sempat share flyer itu kan. Dan di bawahnya saya tulis Kakak Oyen Christian, Ketua Panitia Event Travel Mart Komodo Travel Mart 5. Dan saya juga tidak tahu terlalu dalam. Bandi sempat dikirimkan file-file dan semua. Saya cuma baca, tapi saya mau dengar langsung nih. Komodo Travel Mart ini apa sebenarnya dan kenapa ada di Labuan Bajo dan di pertengahan tahun ini. Baik. Ini sebenarnya sebuah kesempatan emas ya buat kita
di Labuan Bajo khususnya dan di NTT pada umumnya Yap. untuk menjadikan Komodo Travel Mart ini sebagai media promosi Siap. destinasi wisata kita dan juga bisnis kita, ya. Jadi sejak 10 tahun terakhir ini kan pariwisata ini menjadi main sektor atau Ya. lead sektor, ya. Ya. Sektor yang berada di depan dan semua yang di belakangnya itu apapun itu arahnya ke pariwisata. Ya, Ya. benar. Jadi teman-teman bisa bayangkan, petani itu kan pertanian, Ya. tapi kemudian menjadi destinasi wisata. Orang Ya. bilangnya agrowisata. Agrowisata. Semua, tambang misalnya ya. Tambang ketika ditutup, itu kan direklamasi dan sebagainya. Orang kemudian menjadikan tambang itu yang sudah ditutup itu menjadi destinasi wisata juga. Jadi Oke. pada akhirnya apapun yang kita lakukan semuanya itu menjadi tujuan wisata. Ya. Ya. Dan Komodo Travel Mart ini menjadi tempat yang sangat tepat, ya, karena ini pariwisata ini sudah menjadi sebuah pariwisata ini sudah menjadi sebuah sektor bisnis. Ya. Kita harus menggerakkan bisnis ini menjadi sebuah pasar. Makanya dibilang Komodo Travel Mart. Mart ini pasar. Ya. Nah, ketika kita bicara pasar itu berarti ada transaksi antara Ya. penjual dan pembeli. Benar. Nah, kami mencoba memfasilitasi para pelaku usaha pariwisata di Labuan Bajo untuk memiliki mitra atau partner bisnis di dalam usaha kepariwisataannya. Ya, jadi misalnya teman-teman yang punya hotel, teman-teman yang punya usaha perjalanan wisata yang ada di Labuan Bajo atau di NTT, silakan menjadi seller atau penjual, ya, menjual produk usahanya. Usaha apa? Usaha perjalanan wisata, hotel, restoran, kapal, yang mana semua itu dibutuhkan oleh para buyers. Buyers itu adalah pembeli. Jadi mereka yang akan bertransaksi dengan kita yang punya usaha di Labuan Bajo. Mereka ini, para buyers ini dari luar Labuan Bajo, dari luar NTT, bahkan dari luar Indonesia, luar negeri, kita mengundang mereka untuk datang, melihat langsung destinasi Labuan Bajo, mengalami langsung, lalu kemudian mereka menceritakan kepada para tamunya. Mereka mempromosikan kepada para tamunya, lalu mereka menjual destinasi kita, mengirimkan tamu ke kita. Jadi akan ada transaksi bisnis di situ. Bahkan double ya. Kalau kita telusuri di dalam kan bukan hanya sekedar mempertemukan, tapi juga kalau saya dengar tadi kan akan mendapatkan double keuntungan, bukan hanya travel agent, tapi juga kemudian local people yang bekerja mensupport pariwisata di pertanian dan juga kuliner. Ya, pastinya akan berefek ke sana. Pastinya akan berefek. Ini kan bisnis pariwisata itu kan multiplier effect. Ya. Multiplier effect itu artinya impact bisnisnya itu banyak, tidak hanya ke satu bidang. Artinya gini, ketika kita membawa tamu dari luar ke Labuan Bajo, yang merasakan manfaat ini kan banyak sekali. Ya. Mulai dari landing di airport. Nah, itu mulai para driver mobil itu merasakan dampaknya kan. Kita membawa tamu ke restoran, dampaknya sampai ke yang punya restoran. Siapa yang bekerja di restoran, para pekerja akan terkena dampaknya. Kemudian kita ke hotel, yang punya hotel, yang bekerja di hotel semua merasakan dampaknya. Lalu kita ke destinasi wisata, misalnya ke desa wisata. Di sana masyarakat mengalami langsung manfaat daripada pariwisata itu. Kemudian kita ke Taman Nasional Komodo menggunakan kapal pinisi. Di sana kita bertemu dengan orang-orang yang menjual produk-produk ekonomi kreatif, souvenir. Semua merasakan dampaknya. Jadi kegiatan ini multiplier effect yang memang bertujuan untuk meningkatkan pasar atau market, memperbanyak kunjungan wisatawan ke Labuan Bajo. Oke, berarti ini tidak ada target khusus atau apa, kita ini lebih kalau memang event-event yang dilakukan Labuan Bajo kemarin kayak KTT ASEAN dan juga event-event yang lain kan tujuannya hal yang sama, dan Travel Mart juga mau melakukan yang sama dengan tujuan yang sama tadi itu, tapi lebih spesifik kepada travel agent. Betul sekali. Jadi ini media B2B. Jadi pertemuan antara sesama travel agent. B2B itu artinya business to business. Sehingga kita berbicara tentang sesuatu yang jauh lebih besar dari sekedar bicara tentang sekedar membawa orang ke sini dan melihat wisata. Jadi kita membangun mitra bisnis
Ini urusan antara travel agent dari luar dengan travel agent yang ada di Labuan Bajo. Jadi skupnya jauh lebih besar. Iya. Kalau event Komodo Travel ASEAN Summit ini kan sebenarnya event bilateral, hubungan antar negara, multilateral, tetapi tujuannya kan mempromosikan Labuan Bajo. Jadi venue-nya di sini, kan orang akan kemudian mendengar, oh Labuan Bajo, oh ada Komodo. Itu tereksposur ke sebuah negara-negara yang ikut. Itu kan lebih ke exposure tentang destinasi. Nah, kalau Komodo Travel Mart ini fokus mengembangkan bisnis dengan bermitra antara pengusaha lokal dengan pengusaha dari luar Labuan Bajo. Seperti itu. Ini acaranya pasti sangat menarik sekali, terutama teman-teman yang memang praktik langsung di pariwisata. Betul. Kenapa harus di pertengahan tahun begini? Dan untuk teman-teman nanti ini di tanggal 6-7 ya Pak ya? 2 hari? 6 sampai 9 Juni. 4 hari. Dan kemarin juga saya lihat ini akan diadakan di Golomori kalau tidak salah. Iya, salah satu venue-nya. Salah satu venue-nya. Betul. Jadi berapa venue nanti ini? Sangat banyak ya Karno. Justru itulah. Jadi karena kita ini kan ingin menunjukkan tentang Labuan Bajo ini seperti apa kondisi terkini. Jadi kita membuat kegiatan itu di beberapa spot atau di beberapa tempat. Ya, tujuannya agar mereka itu melihat langsung tempat-tempat itu. Jadi keseluruhan kita memilih tanggal 6-9, ini kan angka yang cantik ya, 6-9. Setuju nggak Karno? Jadi tanggal 6 itu hari kedatangan. Tamu akan tiba di Labuan Bajo, para buyers akan tiba di Labuan Bajo. Kita akan welcome mereka dengan makan malam, welcome dinner itu di Luxury Collection, Taak Tanah, Marriott Group. Yang baru dibangun. Betul, dan yang jadi itu dari tempat apa namanya itu kan belum di opening. Nah, sudah opening di tanggal 30, akan opening di tanggal 31 Mei ini, dan tanggal 6 itu akan menjadi venue welcome dinner. Ya, venue welcome dinner, kita akan mengundang teman-teman buyers ini untuk makan malam di sana, sekaligus mengenalkan bahwa di Labuan Bajo ada hotel baru Marriott Group. Ya, jadi ya inilah exposure kita gitu loh. Kita menunjukkan kepada market, kepada pasar bahwa Labuan Bajo ini ada 5-star hotel yang Marriott Group. Jadi brand-brand baru kayak begini ini kan mereka ada di Labuan Bajo tapi juga ikut mempromosikan destinasi Labuan Bajo. Nah, ini kan kita sebagai masyarakat yang punya usaha harusnya melihat peluang ini. Kita tidak melihat kebesarnya Marriott-nya, tapi bagaimana mereka mempromosikan Labuan Bajo di networking mereka. Nah, itu nilai plus. Jadi, apakah kita mau jadi penonton saja? Tentu tidak ya. Kita harus terlibat di dalam aktivitas kegiatan pariwisata. Ya, punya restoran, punya hotel, punya travel agent, punya bisnis yang memang terkait dengan pariwisata. Nah, itu kita baru bicara hari pertama ini, Karno. Hari keduanya nanti akan ada bisnis forum, ya, dan tabletop. Nah, bisnis forum dan tabletop ini kita akan fokuskan di The Golomori Convention Center. GMCC ya, Golomori Convention Center. Kita akan ada bisnis forum, jadi akan ada beberapa pebisnis yang berbicara di forum itu tentang sustainable tourism, ya, karena tema dari Komodo Travel Mart ini ke sustainable tourism ya, pariwisata berkelanjutan. Jadi akan ada sesi bisnis, para sponsor, para pembicara bicara tentang sustainable tourism, lalu kemudian akan ada tabletop, ya. Jadi tabletop inilah forum di mana buyer akan bertemu dengan seller. Ya, kita akan face to face. Kalau kita bicara tentang market, bicara tentang bisnis, itu kan harus saling mengenal antara pembeli dan penjual. Bagaimana mau bermitra itu kan harus face to face ya. Jadi ada pertemuan yang memang meyakinkan pembeli bahwa dia sedang akan bermitra dengan penjual yang tepat. Disitulah kita menjadikan momen untuk menyampaikan produk kita. Bagaimana dia harus, para buyers ini harus bermitra dengan kita yang para seller yang jualan. Berarti travel agent di sini itu dipilih atau melakukan pendaftaran? Ya, sebenarnya kita membuka pendaftaran itu sudah dari akhir April. Nah, jadi memang kita membuka pendaftaran 150 buyers yang kita targetkan. Artinya 150 buyers ini travel agent, tour operator yang dari luar NTT, lalu 75 sellers itu yang adalah pelaku usaha di NTT. Pelaku usaha ini bisa travel agent, tour operator. Kalau di dunia pendidikan menyebutnya usaha perjalanan wisata UPW, kemudian pemilik hotel, pemilik restoran,
atau destinasi wisata. Jadi misalnya desa-desa wisata bisa bergabung, atau boat operator ya. Di sini Ya, kan kita terkenal dengan wisata bahari. Jadi pemilik usaha kapal pinisi atau speedboat itu bisa menjadi seller, Ya, menjual produknya kepada para buyers. Nah, Oke. itu di hari Hari kedua, kedua. tanggal 7. Ini bukan sebagai main acaranya? Jadi itu main Main acaranya. acaranya Tanggal di- 7 ya, itu tanggal 7 di itu. Golomori Convention Center. Oke. Jadi kita akan fokuskan kegiatan hari kedua itu di Golomori Convention Center, dari bisnis forum sampai makan malam di sana. Sana, Ya. siap. Lalu hari ketiga, nah Ya. ini juga acara inti sebenarnya, tetapi Oke. bagian daripada mengenalkan destinasi wisata. Hari ketiga tanggal 8 ini kita akan mengajak para buyers untuk berangkat ke Taman Nasional Komodo, melihat langsung Ya. binatang komodo, mengunjungi Pulau Padar, Pulau Rinca, Pink Beach, untuk mereka tahu bahwa oh ini yang dijual di Labuan Bajo. Oke, Nanti oke. kepulangan mereka dari sini, mereka akan menyampaikan, mempromosikan, membuat flyer, membuat informasi wisata tentang sini, dijual kepada para tamu mereka. Oke. Akan berdatanganlah wisatawan ke sini. Oke. Begitu. Jadi, ke siapa yang akan mengalami Ya, ya. bisnis? Ke para seller. Ya, Misalnya ya. tadi, ada PTA menjadi seller di Komodo Travel Mart. Dia bertemu dengan buyers Ya, yang adalah PTB. Mereka saling memberi informasi tentang produk mereka, destinasi wisata di sini, sehingga cocok apa yang dicari oleh buyers dengan apa yang dijual oleh seller, terjadilah transaksi bisnis. Oke. Kan kemudian akan berkembang ketika ada transaksi bisnis, ada manfaat yang didapat secara ekonomi, ya. Ya. Kemudian secara nasional akan ada transaksi, kemudian ada pembayaran pajak. Nah, daerah akan mendapatkan Ya, pajak dari benar, kegiatan benar. pariwisata tersebut. Iya, iya. Jadi ini memang kita kemas khusus untuk memberi dampak ekonomi terhadap masyarakat Oke, di memang itu NTT. tujuannya sih. Iya, betul sekali. Tapi tadi yang para travel agent lo kan sudah maksudnya sudah semuanya mendaftar atau masih ada yang Iya. Jadi update per hari ini yang mendaftar melalui website. Jadi website kami ini komodotravelmart.co.id. ya Ya, di website itu ada form buyers dan form seller. Jadi yang mau jadi buyers akan mendaftar di form buyers. Ada beberapa kriteria yang kami wajibkan di situ. Oke, Salah satunya oke. adalah calon buyers yang akan datang ke Labuan Bajo ini harus punya mitra di Labuan Bajo. Oke. Kalau dia belum punya mitra, dia harus mencari mitra. Di mana ketika dia selesai dari Labuan Bajo, dia berbisnis, dia harus menggunakan mitranya. Oke. Jadi dia tidak boleh langsung membawa tamu ke sini, menghandle tamunya sendiri, itu tidak Iya, boleh. iya, iya. Agar ada dampak Ya, wisata. keuntungan untuk teman-teman di travel agent di daerah Betul, Labuan Bajo sendiri. betul sekali. Berkaitan tadi dengan rundown hari ketiga, Ya. di mana mengunjungi tempat-tempat wisata. Taman Nasional Komodo. Tapi yang saya dengar cuma overseas. Apakah ada Ya, betul. kan di sini juga kan terkenal dengan desa-desa wisata Ya. yang ada beberapa yang memang sudah berkembang, Ya. ada juga yang semakin ke sini semakin sepi Iya, desa betul. wisatanya. Kakak ada plan juga untuk Ya. mengunjungi desa-desa wisata yang atau hanya overseas saja? Ya. Jadi di tanggal 6 itu kita full host kepada para buyers itu untuk experience ke Taman Nasional Komodo. Oke. Jadi emang aktivitasnya adalah wisata bahari. wisata bahari. Nah, tanggal 9 ya, artinya kegiatan ini kan selesai di tanggal 9. 9 ya. Tanggal 9 itu para buyers akan pulang kembali ke kotanya masing-masing. Ya. Kami membuat program postur. Nah, postur inilah yang mengakomodir kalau para buyers ini ingin berwisata selain ke Taman Nasional Komodo, Ya. mereka bisa ikut postur. Jadi postur ini lebih ke Flores Overland. Forest Overland. Jadi ya, termasuk ke Wairebo, Ya. ke Nuka Molas, ya, ke Pulau Mules, ya, Ya. sampai ke Lada Tukar. Danau Kelimutu. Lada Kelimutu. Ya. Jadi kita Oke. memberikan 3 postur kepada para buyers yang ingin experience selain Taman Nasional Komodo. Nah, Oke. mereka bisa memilih 3 opsi itu. Ada 2 hari 1 malam khusus untuk ke Wairebo dan Nuka Molas. Kemudian 4 hari 3 malam itu Flores Overland, Ya. tidak termasuk ke Wairebo dan Nuka Molas. Dan 5 hari 4 malam itu Flores Overland plus Wairebo dan ke Nuka Molas.
Nah, ini kan kembali lagi ke ketersediaan waktu para buyers. Mereka masih punya waktu tidak setelah Komodo Travel Mart 6 sampai 9. Iya, iya. Ketika mereka masih punya waktu, kami ajak untuk postur. Iya, iya. Tinggal dia memilih mau yang 2 hari 1 malam, 4 hari 3 malam, atau 5 hari 4 malam. Oke. Jadi itu kayak jadwal tentatif. Jadi bisa Iya. mereka bisa pilih, mereka juga bisa apa ya, tidak untuk memilih melakukan Ya, overland. itu jadi kayak side event, event Oke. pendukung. Iya, iya. Karena sekalian mereka ke sini, kenapa tidak? Oke. Mereka sekalian Iya, mengeksplor selain iya. Komodo. Iya. Nah, kenapa kita memberi main destination untuk di experience atau dikunjungi di Komodo Travel Mart itu National Komodo? Ya. Karena Labuan Bajo adalah salah satu dari 5 super pretty destinasi yang di-develop. Ya, ya, ya. Nah, kita mengajak para buyers ini untuk datang melihat bagaimana perkembangan Labuan Bajo saat ini. Oke. Sehingga meyakinkan mereka untuk mempromosikan Labuan Bajo atau menjual Labuan Bajo ke mitra atau klien-klien mereka di luar. Iya. Memang saya juga dan mendengar beberapa kayak bukan keluhan juga, tapi penyampaian dan juga kadang kita sharing dengan teman-teman. Mereka agak berat soal bagaimana mengembangkan desa wisata ini. Oh, baik. Tapi kan di event ini kan ada prioritas, jadi kan kakak mereka hanya menyediakan atau memfasilitasi seperti oversea tadi dan juga untuk postur jika ingin, ya kan. Iya, betul. Saya bisa membayangkan event ini akan besar sekali, Betul. Ya, Jadi dan kira-kira nanti untuk event ini siapa saja yang selain tadi bayar dan selain hadir, siapa saja yang akan membuka mungkin acara ini tuh? Adakah kayak tamu-tamu VIP gitu VIP ya. begitu? Iya. Jadi saya sampaikan lagi bahwa event Komodo Travel Mart yang akan digelar tanggal 6 sampai 9 Juni ini adalah Komodo Travel Mart yang kelima. Yang kelima? Iya. Oke. Pernah sebelumnya ada 4 kali Komodo Travel Mart, 2 kali diadakan di Kupang dan 2 kali diadakan di Labuan Bajo sebenarnya. Jadi Labuan Bajo ini gitu. Ya, mungkin waktu itu Karno masih SMA mungkin atau terakhir 2018. 2018. Saya masih SMA. Masih SMA. Jadi 2018 itu Komodo Travel Mart diadakan di Labuan Bajo. Ya. Kemudian kita baru mengadakan kembali setelah 5 tahun vakum. Iya. Karena pandemik ya. Benar. Kali ini Komodo Travel Mart ini diinisiasi oleh ASPI. ASPI ini salah satu asosiasi pariwisata, itu kepanjangan dari Asosiasi Pelaku Pariwisata Indonesia. Jadi asosiasi pariwisata ini cukup banyak di Indonesia ya. Ada ASITA ya, kemudian ada ASPI, ada Astindo juga, dan berbagai asosiasi lain yang spesifik seperti Gahawisri, Askawi, kemudian PHRI untuk hotel, HPI untuk para tour guide ya. Nah, kami di Komodo Travel Mart kelima ini menggandeng semua asosiasi itu tergabung dalam konsorsium asosiasi untuk menyelenggarakan kegiatan ini. Hanya diinisiasi oleh ASPI, Asosiasi Pelaku Pariwisata Indonesia. Nah, ASPI ini sendiri sudah ada di 26 provinsi di Indonesia. Dan NTT ini usianya baru 1 tahun lebih keberadaan ASPI ini. Sehingga kami mencoba membuat sebuah kegiatan untuk menunjukkan eksistensi bahwa ASPI sudah ada di NTT. Jadi kegiatan ini akan mengundang siapa aja, kembali ke pertanyaan Karno tadi ya. Bahwa yang akan datang dan membuka acara ini Ibu Wakil Menteri, Ibu Angela. Karena Pak Menteri waktu itu berhalangan, beliau ada mengikuti kegiatan APEC gitu di luar negeri. Ya, jadi Ibu Angela akan datang, kemudian kami akan mengundang PJ Gubernur juga untuk datang, Kadispar se-NTT, termasuk Kadispar Provinsi di NTT juga. Lalu kemudian para petinggi dari asosiasi-asosiasi yang tadi kami sebutkan ya, bahwa akan ada Ketua Umum DPP ASITA untuk Indonesia di Jakarta, Ketua Umum DPP Astindo juga akan kami undang, dan Ketua Umum DPP ASPI sendiri juga akan datang. Jadi sebenarnya ini momen kita untuk berkumpul bersama, berbagi cerita tentang destinasi kita, apa kondisi terbarunya kepada para buyers ini. Jadi dan kalau saya lihat baru kali ini ada event
sebesar ini, Ya, ya dan 2018 seperti kakak bilang, tapi masih yang menyelenggarakan masih Travel Mart sendiri. ya. Tapi Jadi kalau untuk 2018 dan yang akan diadakan nanti ini ada perbedaan atau ini nanti akan lebih besar atau gimana? ya, jadi mungkin lebih megah ya, Ya. karena kita membuat kegiatannya di beberapa venue yang memang tidak main-main ya. Luxury Ya, ya. Collection, kita tahu itu bintang berapa hotel ya, brand USA, brand, Ya, brand ya, Amerika ya, ya, Luxury Collection. Itu kan Marriott Group. Kemudian, oh iya tadi saya lupa mention bahwa farewell dinner Ya, 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 itu yang setelah kita ke terakhir, Taman ya. Nasional Komodo, farewell dinner itu akan dilakukan di Pelataran Komodo Pelataran Resort. Komodo. Jadi akan jadi venue untuk makan malam penutup. Iya, iya, iya. Itu ada- Rencananya kita akan mengundang Mas Menteri. Oke. Mudah-mudahan beliau bisa hadir di waktu itu. Oke. Jadi Pelataran Komodo akan menjadi venue untuk farewell dinner, dan untuk bisnis forum dan tabletop kan di Golomori Convention Center. Dan ini semua ini kan kita bisa bilang venue-venue yang tidak main-main Iya, ya, iya, iya. berkelas internasional dan Iya. sebagainya. Tapi berkaitan dengan event tadi berarti yang penyelenggaranya Travel Mart kira-kira berapa persen keterlibatan teman-teman Labuan Bajo, maksudnya yang muda dalam event ini nanti? Oh, Maksudnya kan yang akan bergerak di hari itu. Mulai Iya. awal, persiapan, dan Baik. sampai ya selesai. Iya, jadi sebenarnya kita melibatkan banyak asosiasi dalam kegiatan ini. Yang akan menjadi panitia itu dari teman-teman pelaku usaha yang tergabung di asosiasi Asita, Astindo, ASPI sendiri, kemudian Gahawisri, Askawi, Ya. PHRI, IHGMA, ya, kemudian beberapa asosiasi lain ya, di Labuan Bajo. Ya, jadi itu semua asosiasi tadi akan diundang di dalam kegiatan menjadi panitia. Kita bekerja bersama. Kemudian kami juga mengajak salah satu kampus di Labuan Bajo, Iya, iya. Politeknik Betul, El Bajo Komodus. Oke. Benar ya? Ya, itu dia. Karena nah. cuma ada satu di Labuan Bajo. Betul. Kami mengajak Politeknik ini untuk terlibat menjadi panitia. Ya, ya. Seperti apa keterlibatan mereka? Mereka akan menjadi LO. Oke, Ya, oke, atau oke. aser Ya. yang akan membantu panitia mulai dari hari pertama sampai hari terakhir. Oke. Jadi teman-teman dari Politeknik akan belajar bagaimana membuat sebuah event. Ya, kalau di Benar, kampus itu bilangnya MICE ya. Nice. Benar, Lalu belajar marketing. Karena ini kita akan melakukan marketing langsung. Kita jualan. Marketing itu kan ada B2B, ada B2C. Benar, Kalau benar. B2C itu kan kita bikin di mall, kemudian pengunjung mall kita tarik untuk datang, kita ceritakan tentang destinasi. Nah, kalau ini B2B, jadi skupnya jauh lebih besar. Iya, iya, iya. Karena kita ingin menangkap ikan besar ini untuk datang ke Labuan Bajo, sehingga Labuan Bajo ini terpromosikan dengan baik. Oke, itu dia. Dan menarik juga dari kita menyebutkan Politeknik Bajo Kumbus. Ya, Karena memang teman-teman Politeknik ini setiap ada event selalu hadir, betul. selalu ikut terlibat. Dan karena di sebelah saya adalah ketua panitianya sendiri, bagaimana dengan yang kalau tadi tentang manpower dan lain, bagaimana dengan kita kalau skup kehadiran kecil itu Ya, yang akan bertanggung jawab kepada segala perlengkapan, kayak misalnya kan ada dinner tadi itu, Oke. kemudian ada yang pasti ada acara-acara bikin panggung, Iya. kemudian di acara farewell-nya. ya. Itu IO-nya itu atau event-eventnya itu dari Labuan Bajo kah atau Iya. dari Labuan Bajo juga? Ya, jadi memang untuk semua kegiatan ini kita melibatkan teman-teman dari Labuan Bajo. Nah, secara profesionalitas kan sebenarnya venue-venue tempat yang akan berlangsungnya kegiatan ini kan mereka sudah punya tim ya. Ya. Artinya ada staf-staf mereka di situ yang dipekerjakan untuk mensukseskan, memperlancar kegiatan ini. Ya. Nah, untuk event ini sendiri kita bermitra dengan event organizer lokal ya untuk acaranya. Jadi menyiapkan panggung, sound system dan sebagainya itu. Oke. Nah, itu kita menggunakan kita bermitra dengan Baju Event Ya, dan Baju ada Vipro ya. Oke. Teman-teman ini yang akan mempersiapkan semuanya di venue-venue. Oke. Seperti itu. Berarti berapa persen nih sampai hari ini tadi Kakak Iya, persiapannya? jadi kalau boleh saya update untuk buyers kita sudah 100 lebih yang konfirmasi dengan pembayaran ya. Kemudian seller itu
pendaftaran sendiri itu sudah sampai 60 lebih dari target kita 75. 75. Jadi memang ini menjelang mendekati hari H, sehingga kita akan memfinalize semuanya. Berapa buyer, berapa seller sebelum kegiatan ini akan kita running nanti. Oke. Gitu. Jadi H-10 kakaknya. Iya, sekarang H-10. H-10. Kita menargetkan H-7 semua udah harus clear. Iya. Berapa buyers, berapa seller itu udah harus kita publish. Iya. Dan semua informasi lengkap ada di website. Jadi kalau Bapak Ibu ingin tahu ini kegiatan apa, bagaimana mengambil bagian dalam kegiatan ini, semua ada di website komodotravelmart.co.id. Oke. Ini kakak sudah berapa bulan persiapan? 1-2 bulan kah atau? Akhir April tanggal 25 saya ingat, kurang lebih kami diminta. Jadi kegiatan ini pendukung eventnya adalah dari BPO LBF. Nah, itu tadi yang kita mau sebutkan juga. Siapa saja yang mendukung event ini? Ya. Siapa Jadi saja sponsornya kah? Ya, atau jadi pemerintah itu adalah salah satu mitra strategi kita ya. Mereka lah yang membuat regulasi, membangun infrastruktur dan sebagainya. Fasilitas. Jadi pemerintah dalam hal ini mengambil bagian untuk menyelenggarakan kegiatan ini, tetapi mereka ingin agar kita pelaku usahanya lah yang merunning kegiatan ini. Nah, pemerintah memberi bentuk supportnya melalui pendanaan, infrastruktur yang sudah dibangun. Jadi kita bisa mengatakan partner event. Partner eventnya adalah BPO LBF dan Kementerian Pariwisata. Ya, dan puji Tuhan, alhamdulillah Astungkare sampai saat ini yang konfirmasi sponsor kegiatan ini adalah Luxury Collection, Taak Tanah, Marriott Group kemudian Pelataran Komodo, The Golomori Convention Center, ITDC mereka juga sponsor. Kemudian ada Exotic Komodo souvenir shop. Kemudian ada Kado Bajo juga konfirm sponsor. Di Platinum sponsor Bapak Ibu itu memberikan banyak in-kind sponsor Jadi in-kind sponsor itu artinya kami panitia butuh apa, mereka menyiapkan apa yang kami butuhkan. Jadi dalam bentuk barang Bapak Ibu. Nah, kemudian ada sponsor kategori Diamond. Jadi ada Diamond ini kalau saya tidak salah itu Iscruise Bapak Ibu. Iscruise juga sponsor memberikan speedboatnya untuk digunakan oleh para buyers berkunjung ke Taman Nasional Komodo. Kemudian ada kategori sponsor gold saya lupa, tapi sponsornya itu selain yang saya sudah sebutkan tadi itu ada dari El Bajo Komodus juga sponsor platinum. Kemudian ada Kelan Restoran lalu beberapa hotel yang juga komitmen mensponsori kegiatan Komodo Travel Mart ini untuk akomodasi. Jadi ada La Prima, ada Sudamala Komodo Resort, kemudian ada Flamingo, ada beberapa hotel baru belum memberi konfirmasinya untuk mensupport kegiatan ini. Yang mereka sedang kami lakukan pendekatan untuk juga ikut mensponsori kegiatan ini. Dan ada beberapa sponsor pendukung juga, ada dari PT Wings mereka akan menyiapkan tempat untuk minum kopi, lalu ada Labajo Coffee juga yang akan berpartisipasi, dan kita akan melibatkan beberapa UMKM untuk terlibat di venue memamerkan produk ekonomi kreatif bersamaan dengan kegiatan Komodo Travel Mart. Yang menarik tadi itu akan ada stand-stand UMKM. Betul. Yang diharapkan teman-teman saya di luar sana, teman-teman Labuan Bajo. Kira-kira nanti untuk teman-teman UMKM ini bisa hadir di mana saja, maksudnya mapping tendanya itu ada di mana-mana. Baik, jadi memang kegiatan ini kan fokusnya sebenarnya ke B2B dengan travel agent Jadi kita membuat bisnis forum dengan travel agent itu nanti di tanggal 7 Juni itu di The Golomori Convention Center. Sehingga untuk UMKM jika ada yang berminat untuk berpartisipasi bisa menghubungi kami panitia. Kami akan menyiapkan booth atau tempat untuk memamerkan produk ekonomi kreatifnya itu di Golomori Convention Center. Ya gitu. Jadi satu hari itu saja atau? Iya, hanya satu hari itu saja, karena hari ketiganya para buyer sudah ke Taman Nasional Komodo, lalu keempatnya sudah kembali atau melakukan Flores Everland. Jadi memang interaksinya kita fokuskan di dalam satu hari di kegiatan bisnis itu. Jadi tadi Kakak menyebutkan juga
banyak apa namanya pengusaha-pengusaha atau brand-brand yang ternama dalam baju ikut bergabung. Iya, betul. Dan berarti secara garis besar event ini menurut kakak persiapannya sudah oke? Di H-10? Persiapannya di waktu yang sangat singkat, sangat Oke. pendek, tapi kami ingin menunjukkan kualitas dari kegiatan iya. ini. Jadi memang kita ingin mendatangkan buyers-buyers yang berkualitas, baik dalam negeri maupun luar negeri. Oke. Jadi untuk market-market luar negeri ini, kita mencoba mendevelop market baru. Mungkin Labuan Bajo atau NTT itu keseluruhan mostly marketnya adalah European market ya, untuk Eropa. Nah, kita mencoba membuka opportunity market-market baru yang di Asia, ASEAN. Juga termasuk Australia, dan kami mencoba mengundang beberapa buyer dari Afrika. Ya, mudah-mudahan mereka konfirmasi akan berpartisipasi. Ya. Karena memang tidak mudah ini mendatangkan buyer asing ya. Iya. Selain jauh, tiket pesawat mahal, waktu dan sebagainya yang mepet. Kita baru meng-announce kegiatan ini di akhir April, baru 1 bulan ini, dan sudah kita lakukan kegiatan itu di awal Juni. Jadi sebenarnya persiapan ini tidak sampai 2 bulan. Ya, sebenarnya ini momentum. Tadi sempat ditanya belum saya jawab ya, bahwa kenapa kegiatan ini di bulan Juni pertengahan. Jadi sebenarnya biasanya harusnya kegiatan ini di akhir tahun atau awal tahun. Itu memang waktu untuk promosi. Iya, karena lagi sepi ya. Jadi low season itulah waktunya kita untuk promosi. Tapi ini malah di high season. Belum sampai high season karena masih awal Juni ya. Nah, pertimbangan kita itulah momentum. Jadi kita berharap tahun depan persiapannya jauh lebih matang 1 tahun. Ya. Nah, kenapa kita mengadakan kegiatan ini awal Juni? Karena ada satu national event, kegiatan dalam negeri, tetapi mendatangkan buyers yang banyak ya dari luar negeri. Namanya BBTF, Bali and Beyond Travel Fair. Itu di Bali, dilaksanakan tanggal 12 sampai 15. Nah, kami mengambil waktu sebelum kegiatan itu. Karena setelah Bali and Beyond Travel Fair, BBTF, itu sudah mulai ada Idul Adha. Benar-benar. Kemudian setelah itu kita mulai dengan high season. Jadi ini waktu yang mungkin kita sedikit paksakan, tapi kita berharap kualitas program kegiatannya bagus, sehingga akan memberi benefit yang bagus untuk Labuan Bajo. Baik Kakak Oyan tadi sudah menjelaskan dengan rinci dari konsep dari Travel Mart 5 ini. Dan tadi secara sponsor, secara event partner dan juga persiapannya dan venue event ini sudah matang ya, dan ya harapannya nanti event ini berjalan dengan lancar, yang pastinya masyarakat Labuan Bajo juga ambil bagian, bermanfaat dan ambil bagian. Yang pasti bukan hanya di 3 hari ini, tapi di waktu-waktu yang akan datang. Harapannya juga teman-teman lokal juga partisipasi, terutama yang travel agent. Iya, betul. Iya, dan tadi juga Kakak Oyan juga sempat menyebutkan UMKM juga. Semoga mereka sudah mengetahui event ini, dan semoga melalui konten ini banyak yang tahu dan banyak yang tidak bingung apa Travel Mart dan bagaimana event ini berlangsung nantinya. Baik Kakak Oyan, kita sudah hampir sejam ini ngobrol dan tidak terasa. Dan rasanya kurang sih. Iya, nanti kita akan bikin part 2. Kita bikin part 2. Mungkin ada terakhir dari Kakak Oyan sebelum kita mengakhiri ngobrol ini, mengakhiri pembahasan yang harusnya pembahasan yang wajib ditonton semua orang sini. Baik, G. Karno. Jadi melalui forum ini, melalui Budget Talk ya, saya secara pribadi juga sebagai Ketua Panitia Komodo Travel Mart 5 mengajak partisipasi dari semua kita dengan cara kita masing-masing untuk mensukseskan Komodo Travel Mart 5 ini. Terutama para pelaku usaha wisata di Labuan Bajo, pemilik hotel atau resort, pemilik restoran,
pemilik travel agent atau tour operator, kemudian pemilik kapal-kapal wisata yang beroperasi di Labuan Bajo, pemilik UMKM, produk-produk ekonomi kreatif lainnya, desa-desa wisata untuk mengambil bagian menjadi seller ya, untuk mempromosikan usaha atau produknya, sehingga apa yang Bapak Ibu punya bisa sampai ke para buyers yang kita undang secara khusus dari luar ya. Jadi kita ingin kegiatan ini memberi dampak langsung kepada pelaku usaha di sini. Kapan lagi gitu? Ini kan setahun sekali kegiatan ini diadakan. Benar. Jadi kita yang mendatangkan calon-calon partner, calon-calon mitra Bapak Ibu pelaku usaha di Labuan Bajo, dari luar Labuan Bajo, bahkan dari luar negeri, untuk kemudian punya opportunity bisnis. Jadi gunakan kesempatan ini dengan baik, berpartisipasi agar bisnis Bapak Ibu berkembang melalui networking yang baru ini. Dan kalau memang tahun ini tidak sempat, mungkin bisa bergabung di event selanjutnya, karena kita berharap Komodo Travel Mart ini menjadi event tahunan, dan ini menjadi cara mudah ya, dengan tidak mengeluarkan biaya yang besar untuk memiliki mitra atau networking baru. Iya. Intinya dan harapannya teman-teman semua ikut terlibat ya. Iya. Dan semoga saya sendiri juga nanti ikut terlibat. Amin. Ya, kami menunggu partisipasinya, siap. Tapi ini awalan yang baik, kita memberitakan kepada semua orang tentang event ini. Oke, Kakak Oyan, saya yakin teman-teman dapat menyimpulkan juga apa yang menjadi topik, apa yang menjadi pembahasan kita pada kesempatan ini, dan terima kasih banyak kepada Kak Oyan sudah hadir di Bajo Talk Podcast, dan semua orang tidak tahu nih lokasinya podcastnya di mana, dan kami merasa eksklusif ya. Eksklusif nih. Orang tidak tahu hanya pembicara yang mengetahui, dan harapannya tidak memberitakan kepada siapapun. Oke, setuju. Iya, orang tidak tahu kalau di podcastnya ada di Pulau Komodo, orang tidak tahu. Oh, ini di Pulau Komodo. Orang tidak tahu di Pulau Komodo podcastnya, tapi yang pasti semoga teman-teman ya bisa mengambil kesempatan kegiatan ini, dan pastinya harus support. Kalau memang pada kesempatan ini belum mendapat bagian, akan ada kesempatan di tahun depan untuk Komodo Travel Mart 6. Oke, mungkin itu saja dari saya. Saya Gekarno, sampai di next episode.